Saat video ini dibuat, harga emas Antam naik Rp12.000 dibanding sebelumnya, yaitu Rp1.028.000 per gram. Posisi ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah penjualan emas Antam. Oke, jadi kenapa harga emas itu naik dan turun? Analisis Predix Connor Campbell menilai setiap ada masalah, harga emas selalu naik. Selain itu, dolar Amerika Serikat yang melemah menjadi pemacu harga emas yang melonjak. Komoditas emas tampak sangat menarik di tengah pemberitaan virus COVID-19 dan perseteruan Amerika Serikat dengan China. Harga emas global melonjak ke rekor tertinggi karena investor lari dari komoditas yang sedikit kurang safe menjadi komoditas yang dianggap safe haven. Pasalnya, di tengah pandemi virus corona yang membuat kondisi serba tak pasti, emas dinilai menjadi instrumen investasi yang aman. Dalam kondisi seperti apapun, harga emas tidak akan terpengaruh dari kondisi fisiknya. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, masyarakat kemudian banyak yang berlari mengamankan hartanya dengan membeli emas. Bisa dibilang, harga emas global mendekati level tertinggi sejak 2012 karena banyaknya stimulus di tengah pandemi. Ada beberapa faktor yang sebenarnya membuat harga emas ini bisa naik dan turun. Yang pertama, ada perubahan kurs. Bisa dikatakan bahwa faktor paling utama yang memiliki peran besar dengan naik atau turunnya harga emas adalah perubahan kurs mata uang negara Paman Sam atau dolar Amerika Serikat. Semakin tinggi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah atau semakin lemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga emas akan semakin menguat atau tinggi. Jadi, ketika kurs dolar Amerika Serikat atas rupiah naik, maka harga emas akan melonjak naik. Yang kedua, suku bunga. Jika harga emas akan melonjak naik ketika kurs dolar Amerika Serikat atas rupiah yang semakin tinggi, maka harga emas akan anjlok ketika suku bunganya naik. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak orang yang menarik uangnya dan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito yang memiliki bunga tinggi daripada menyimpan emas. Suku bunga sendiri bisa naik dan turun karena beberapa faktor tertentu juga. Yang ketiga, jumlah supply and demand barang. Faktor supply and demand atau permintaan dan penawaran akan emas juga bisa mempengaruhi harga emas naik atau turun, sama seperti harga barang lainnya. Jika jumlah peminat turun, maka harga juga akan turun. Hal ini berlaku juga untuk emas. Ketika peminat emas naik, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, ketika jumlah peminat emas turun, harga juga akan turun. Yang keempat, inflasi yang tak terkendali. Laju inflasi yang tak terkendali kemudian membuat harga barang-barang semakin naik. Maka, inflasi yang tak terkendali akan membuat harga emas semakin mahal. Hal ini dikarenakan ketika inflasi tinggi, masyarakat tidak mau menyimpan uang mereka dengan bentuk uang misalnya, dengan investasi dolar, melainkan mereka akan membeli emas yang memang harganya cenderung stabil dan lebih aman ketika inflasi. Harga emas semakin diburu, maka kembali ke poin sebelumnya, di mana permintaan meningkat, maka harga emas akan meningkat pula. Yang terakhir, faktor lain. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas tadi, ada beberapa faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi naik dan turunnya harga emas, seperti kondisi politik, kondisi ekonomi dunia, serta harga minyak mentah dunia. Ketika hal tersebut bisa membuat harga emas semakin naik atau turun secara signifikan,
Jadi, ada banyak sekali hal yang mempengaruhi kenapa harga emas itu naik, turun, melejit, anjlok, dan demikianlah pembahasan kenapa harga emas naik dan turun, meroket dan anjlok, dan kenapa saat ini harga emas itu meroket. Dan semoga aja ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang ingin berinvestasi. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info-info terbaru dari Legal Business yang akan ceritain tentang bisnis tentunya.